Oke, Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, saya akan masuk ke pembicara kedua. Lagi-lagi karena mengingat waktu terus berjalan dan biasanya kalau sesi yang ada beliau ini itu sesi tanya jawabnya akan banyak yang penasaran. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau chat untuk bertanya-tanya silakan di chat, nanti biar kita tanyakan ke dua narasumber ini. Saya minta tolong ke panitia untuk kurikulum vitae pembicara kedua. Ya, beliau adalah Dr. Hifan Usada, Magister Biomed, di mana beliau lulusan S1-nya FK Unisula Semarang, S2-nya Prodi Biomedik FK Unisula Semarang, scholarship-nya ada di Emergency Aid Course di Asian Health Institute Nagoya Hospital, Japan, Oriental Medicine Course atau Japan Acupuncture Kagami Clinic Nagoya, Japan, Hagai Institute Singapore, member of Indonesian Medical Association, tahun 1998, UNICEF Health Consultant, Ponorogo. Kemudian beliau juga stakeholder of PT Harmony Dynamic Indonesia, founder of Pelita Usada Klinik Semarang, Sosial Klinik Pelayanan Kasih Semarang, coach dan trainer entrepreneurship, BA Education Expert Training, Smart Skin Advisor dan Smart Skin Advisor Advance. Dan beliau juga jabatan terakhirnya menjadi Chief HDI Medical Consultant Group. Adapun penelitian-penelitian beliau di slide berikutnya, nah ini dia 2016 sampai 2021 beliau terus mengembangkan penelitian yang 2016 dengan judul pengaruh pembelian Propoelix terhadap kualitas sperma dan kadar MDA malondialdehyde pada epididymis. 2020 penggunaan Propoelix sebagai ajuvan terapi terhadap peningkatan kadar limfosit CD4 pada pasien HIV dewasa. 2021 penggunaan Propoelix untuk meningkatkan imunitas tubuh pada subjek penelitian yang sehat. Wow, dengan gelar, dengan penelitian begitu, kita nggak salah ya Bapak Ibu, malam ini saat ini kita meluangkan waktu untuk pembicara kedua. Saya meminjam tepuk tangan Bapak Ibu, virtual maupun reality, kita sambut Dr. Hifan Husada, Magister Biomed. Selamat pagi, Dr. Hifan. Pagi. Wow, segar sekali dok. Gimana kabar? Sehat? Sehat, luar biasa. Ya. Wah, ini dok, ini sesi kita hari ini hot nih dok. Ya, saya mau tanya ya dok, sebelum kita mulai sesinya. Dok, kalau boleh tahu, ini kan tema kita tentang ada kasus Omikron keluarga terutama anak ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa peran suplementasi perlebahan begitu penting buat kasus Omikron keluarga terutama anak dok? Ya, karena salah satu upaya untuk pencegahan selain untuk mentaati prokes yang tadi dijelaskan oleh Dr. Sriwirya, peranan vitamin dan antioksidan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh pada anak itu juga sangat penting, menjadi salah satu faktor penentu bahwa anak itu bisa terhindar dari penularan dan juga tetap bisa hidup sehat. Oke. Lalu, apakah anak-anak sudah bisa konsumsi, dok? Mengingat di luar itu ada pro dan kontra mengenai suplementasi perlebahan, dok. Ya, kalau pro dan kontra itu pasti ya, apalagi yang tidak tahu ya. Tapi kita sendiri bisa mengerti bahwa B-product ini sebenarnya aman karena natural dan juga dari XDI juga sudah memiliki suatu produk khusus untuk balita dan juga anak-anak. Jadi tentunya bisa diakomodir dengan baik. Wow. Bapak Ibu pasti penasaran ya, karena beliau sudah menggamblangkan dan pasti ada penelitian-penelitian yang akan beliau bahas. Tanpa panjang lebar, kita persilakan Dr. Hifan Husada menyampaikan materinya. Silakan, dok. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Slide saya sudah keluar, Dr. Steve. Masih loading, dok. Masih hitam. Sebentar lagi mungkin. Oke, sudah muncul. Sudah muncul ya. Oke. Baik, saya akan melanjutkan sesi pada pagi hari ini. Tadi Dr. Sriwirya sudah memaparkan panjang lebar tentang Omikron pada anak, baik itu gejala maupun cara pencegahannya dan karakteristiknya. Tentunya saya tidak mengulangi lagi dalam pembahasan itu, tapi mungkin menyinggung sedikit-sedikit ya. Baik, nah jadi pentingnya menjaga kesehatan anak pada saat pandemi COVID-19. Nah, kita tahu bahwa kita bersyukur sekarang ini sudah mulai menurun kasusnya ya, meskipun masih terdapat beberapa kasus yang muncul di beberapa kota, tetapi secara keseluruhan
hampir setiap kota menyampaikan bahwa level PPKM-nya sudah mulai menurun dan ini suatu hal yang menggembirakan ya. Khususnya anak-anak yang mulai akan masuk sekolah secara offline, ini juga suatu hal yang menggembirakan karena kalau anak-anak sekolahnya terus online terus tentu berbeda proses belajarnya dengan sekolah secara offline. Tetapi tidak sesederhana itu karena apa? Karena juga perlu dilakukan protokol-protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Tadi Dr. Sri sudah menyampaikan semua itu. Jadi menjaga kesehatan anak saat pandemi pada COVID-19 ini juga sangat diperlukan. Nah, jadi saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Dr. Sri bahwa ada 8 fakta ilmiah terkini dan terkait varian Omikron yang sudah dipublikasikan oleh para ahli. Dan ini semua adalah suatu info-info yang sangat penting ya. Yang penting, yang pertama, Omikron sebabkan kenaikan kasus yang lebih tinggi dibandingkan varian Delta dikarenakan lebih mudah menular. Jadi tadi sudah diuraikan juga, ternyata varian Omikron itu lebih mudah menular dibandingkan dengan Delta, ya, sehingga kita perlu waspada. Dan yang kedua, masa inkubasi dan munculnya gejala sejak pertama kali terpapar virus cenderung lebih cepat daripada varian yang lain. Dan yang ketiga, gejala pada varian Omikron tidak spesifik namun disinyalir lebih ringan. Biasanya tadi sudah disampaikan juga batuk pilek, flu biasa, bahkan demam, dan juga ada gejala-gejala influenza yang lain. Kemudian yang keempat, angka rawat inap di rumah sakit lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Ya, karena pada anak rata-rata keluhannya seperti demam, batuk pilek, dan flu biasa, sehingga biasanya tidak perlu harus sampai dirawat di rumah sakit dan diberikan obat-obatan dan vitamin, itu sudah cukup bisa mengatasinya. Yang kelima, dapat menular pada orang yang pernah terinfeksi sebelumnya. Ya, karena tidak ada jaminan bahwa orang yang sudah terkena COVID-19 tidak bisa terkena Omikron lagi, tapi tetap memiliki resiko untuk tertular ya. Yang keenam, masih dapat terdeteksi dengan rapid antigen dan PCR maupun pemeriksaan secara swab antigen ya. Nah, ini juga tes ini masih diberlakukan untuk sekarang ini ya, tetapi walaupun saat ini pemerintah sudah mengendorkan peraturannya terutama untuk penerbangan domestik dan juga penerbangan internasional, kita harapkan sebentar lagi tidak diperlukan lagi adanya pemeriksaan PCR dan sebagainya. Kemudian vaksin ya yang masih banyak berperan dalam mencegah keparahan, gejala dan kematian, namun berkurang efektivitasnya. Jadi pentingnya vaksinasi juga terhadap anak-anak ya yang mungkin saat ini baru dijalankan hanya oleh kalangan umur tertentu saja, tapi kita harapkan nanti vaksinasi itu bisa juga sama merata. Dan yang kedelapan, obat yang dipakai untuk varian sebelumnya masih efektif digunakan untuk Omikron, jadi masih sama ya. Tentunya, tapi tentunya sekarang sudah ada perkembangan yang baru, terapi untuk anak tidak persis ya sama pada dewasa yang terkena COVID. Jadi ada kekhususan juga. Nah, rekan-rekan semua, ada 5 fakta varian Omikron yang mulai serang banyak anak-anak. Kenapa? Yang pertama, disebabkan tingginya mobilitas orang tua. Jadi orang tua masih sekarang sudah merasa lebih longgar, bepergian ke pasar, ke mana termasuk ke sekolah, ke mall dan sebagainya, sudah bawa anak-anaknya. Ya ini ibaratnya habis keluar dari penjara ya, jadi keluar semua ya, jadi senang gitu. Ini fenomena yang cukup berbahaya sebetulnya ya. 2, anak-anak rentan terkena saat di tempat umum. Jadi dia kalau sudah di tempat umum ini sangat rentan dan sangat bahaya. Jadi juga diharapkan tidak semua ya anak untuk dibiarkan untuk bisa bermain secara umum gitu ya di tempat-tempat umum. Ketiga, bisa lakukan isolasi mandiri ya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak yang kena itu bisa lakukan isolasi mandiri dan akan segera cepat sembuh. Belum menemukan kasus anak-anak perlu di perawatan khusus. Jadi jarang sekali memang pada kasus Omikron pada anak sampai perawatan khusus kecuali dia punya penyakit penyerta, misalnya asma
atau mungkin penyakit-penyakit paru yang lain yang justru terserang Omikron akan memperberat penyakit paru-parunya. Kemudian yang kelima, tingkat kesembuhan anak tinggi. Jadi rata-rata anak-anak yang kena Omikron itu akan tingkat kesembuhannya tinggi, tidak seperti pada saat COVID-19 Alpha Delta itu kan angka kematiannya cukup tinggi, ya. Nah, kemudian jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), mengeluarkan anjuran terkait aktivitas anak di luar rumah selama pandemi itu antara lain, satu, anak-anak sebaiknya tetap berada di rumah. Ya, jadi kalau tidak perlu diajak keluar kemana-mana, sudah main di rumah saja. Kemudian yang kedua, siapapun dari luar rumah bersihkan diri sebelum kontak dengan anak. Ini penting sekali, penting saya katakan ya. Jadi saya pun membiasakan diri habis keluar dari rumah, pulang, begitu sampai rumah langsung ganti pakaian, mandi, bersih dan ganti pakaian. Itu kalau sehari 3 kali keluar, bila perlu 3 kali mandi, ya memang. Ya itu memang suatu keharusan protokol kesehatan. 3, tidak bawa anak-anak ke tempat umum atau pusat rekreasi, belanja, tempat bermain, penitipan anak, kursus, dan sebagainya. Jadi sekarang kita bisa melihat banyak orang tua yang sadar pentingnya menjaga anak di rumah saja dan tidak perlu sampai harus berrekreasi kalau memang belum saatnya dan belum penting ya. Jadi masih bisa menunda. Nanti kalau sudah bebas semua, mari kita sama-sama rekreasi ya. Jika dalam keadaan mendesak anak perlu keluar rumah, maka ya kalau mendesak harus keluar rumah, misalnya harus sekolah dan sebagainya, tentu harus ada protokol kesehatan yang harus ditaati. Dampingi orang tua, pakai masker, jaga jarak pada anak 2 meter, segera jauhi orang yang sakit. Kalau ada batuk pilek, segera dia menjauh. Cuci tangan pakai sabun dan hindari sentuh area wajah. Jadi ini beberapa hal yang prinsip. Nah, ada 6 hal panduan penting dalam menjaga kesehatan anak dalam hal pencegahan Omikron. Untuk mencegah Omikron memang tidak ada hal yang spesifik, tetapi bisa kita lakukan antara lain, 1, mengkonsumsi asupan bergizi. Jadi kita harus perhatikan gizi anak supaya dia memiliki imunitas tubuh yang baik dan juga memiliki ketahanan tubuh yang baik. Kemudian yang kedua, mengurangi asupan bergula tinggi. Ya, makanan yang manis-manis bergula tinggi ini harus dikurangi karena bagaimanapun tidak untuk anak tapi untuk dewasa juga tentu akan berefek yang kurang baik terhadap sistem imunitas tubuh. Yang ketiga, melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal ya. Kalau memang ada kesempatan dilakukan imunisasi, ya tentunya harus diprioritaskan untuk mendapatkan imunisasi atau vaksinasi agar anak-anak memiliki ketahanan tubuh yang baik. Kemudian tidur teratur. Nah, rupanya tidur teratur ini menjadi poin yang penting juga ya, karena dengan anak yang tidur teratur, jam tidur yang berkualitas, maka tentunya imunitas tubuhnya akan lebih baik ya. Rajin mencuci tangan, itu menjaga kebersihan karena anak kadang-kadang dia apapun dipegang sama dia, apalagi tertarik, sehingga wajib untuk menyarankan atau kita menyarankan untuk mencuci tangan dengan sabun yang bersih, bahkan hand sanitizer. Dan yang keenam, aktif bermain. Jadi anak diwajibkan harus aktif bermain ya. Mau dia olahraga, mau dia lari-lari di rumah atau biarin, yang penting dia bisa aktif bermain. Itu tandanya anak yang sehat. Tapi kalau anaknya diam saja, tiba-tiba demam dan sebagainya, itu harus dicurigai anak ada sesuatu hal. Jadi aktif bermain ini menjadi salah satu parameter ya untuk bisa melihat anaknya sehat atau tidak. Sekarang saya masuk pokok inti dari materi saya sebetulnya adalah seperti yang ditanyakan oleh Dr. Steph, moderator, suplemen apa yang bisa diberikan pada anak-anak untuk menjaga kesehatan preventif bahkan menemani anak-anak yang mungkin sedang terserang Omikron. Suplementasi lengkap untuk imunitas tubuh pada anak saya ada 3 produk yang ingin saya kenalkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah HDB Pollen, ya, dan yang kedua adalah Clover Honey, HDI Clover Honey, dan yang ketiga Kid Tree. Apakah 3 macam produk ini sudah secara ilmiah, tadi sesuai pertanyaannya Dr. Steve, secara ilmiah sudah boleh disarankan oleh anak-anak dan apakah aman? Ya,
karena banyak pro dan kontra. Nah, sekarang saya mau bahas dari sisi ilmiahnya juga ya, supaya kita sama-sama mantap ya. Jadi kalau kita mengenal bee product, ada pollen, propolis, royal jelly, madu. Tentunya bee product ini memiliki suatu khasiat yang sangat luar biasa berdasarkan penelitian yang ada. Ternyata dia memiliki aktivitas virusidal anti-activity, memiliki aktivitas antivirus, menghambat replikasi virus, juga mencegah ya efek daripada penularan virus dan menstimulasi imun sistem tubuh, kemudian memblok atau menahan absorpsi dan juga masuknya daripada virus dalam tubuh manusia. Jadi ini betul-betul produk yang natural yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan membahasnya dari sisi ilmiah dulu ya. Ini ada satu jurnal yang sangat luar biasa, Bee Product as a Sources of Promoting Therapeutic and Chemoprophylaxis Strategies Against COVID-19. Jadi bagaimana bee product dapat mencegah ya untuk baik itu pencegah untuk terapi juga terhadap virus COVID-19 ya. Dan ini saya akan mulai dengan sebenarnya ini sudah berakhir ya. Jadi artinya di akhirnya konklusinya atau kesimpulannya bahwa bee product memiliki efek imunomodulator yang saya garis merah itu antivirus, antiinflamasi, antioksidan dan pro-resolving effect of a different bee product and their chemical component can be useful in prophylaxis, specific treatment, and even symptomatic treatment of COVID-19. Jadi memang bisa untuk pencegahan, pertahanan tubuh, dan juga untuk sekaligus membantu ya terapi pada penderita COVID-19. Tapi harus diingat bahwa ini adalah food supplement, bukan obat ya. Nah, kemudian juga di sini dikatakan yang bahwa we present the numbers possibility of epitherapy in combating COVID-19 and highlight the importance of bee product as a promising sources of therapeutic and prophylactic strategy against this emerging public health crisis. Jadi memang diarahkan bahwa ternyata bee product ini memiliki peranan yang sangat penting atau produk yang sangat penting untuk bisa mencegah dan membantu dalam proses penyembuhan. Kita akan lihat yang pertama yaitu tentang madu. Saya kira madu kita sudah sering bahas, madu itu apa dan lain sebagainya, honey itu apa dan sebagainya. Tapi apakah madu itu terhadap pasien Omikron pada anak maupun dewasa itu dapat bermanfaat? Di sini dikatakan bahwa besides in a promoting antimicrobial activity, jadi selain sebagai antimikroba dan activity, ternyata honey also stimulate the immune system and improve the immunocompetence and which might reduce the severity of the novel coronavirus pneumonia. Jadi ternyata selain madu sebagai antimikroba, juga dia dapat menstimulasi sistem imunitas tubuh dan juga meningkatkan imunitas tubuh ya dalam hal menangkal novel coronavirus. Novel coronavirus itu virus COVID-19 yang dapat menyebabkan pneumonia. Jadi jelas madu itu diperlukan untuk membantu dalam proses penyembuhan. Apakah madu bisa meningkatkan imunitas tubuh? Ya sudah jelas ya, karena dia tentu adalah minuman yang dapat bisa meningkatkan energi dan imunitas tubuh. Kemudian yang kedua yang bisa saya sampaikan propolis. Nah, propolis pun dalam penelitian di jurnal ini juga sangat bagus dikatakan bahwa ternyata propolis memiliki antiviral. The antiviral activity of propolis is associated with the presence of phenolic compound. Ini adalah antioksidan seperti galangin, krisin, asam kumarit, alpha kumarit acid, camphorol dan quercetin, which block or reduce the absorption and entrance of the virus into the host cell. Jadi justru propolis sebagai antivirus activity dapat
menghambat ya dengan segala komponen antioksidan yang ada. Dan kita tahu bahwa terutama HDI propoelik ada 7 antioksidan yang sangat luar biasa yang sudah diteliti, itu dapat menghambat ya masuknya virus dan menghambat replikasi virus yang ada di dalam tubuh manusia, termasuk pada anak-anak ya. Nah, kemudian juga masih di jurnal saya ingin bahas malam ini, banyak bahas jurnal tentang Royal Jelly. Apakah perlu Royal Jelly untuk kesehatan pencegahan pada COVID-19? Juga ini saya garis merahi. It's limit the understanding of the impact of the Royal Jelly in combination with other B product on prophylaxis viral respiratory disease. Jadi dia juga termasuk Royal Jelly ini sangat bagus untuk regenerasi sel dan juga bagus untuk penyakit saluran pernapasan. Dan COVID-19 itu merupakan penyakit saluran pernapasan. Jadi ini juga masih cocok dan relevan untuk kita bisa berikan. Dan kemudian yang terakhir adalah pollen. Nah, baik itu honeybee pollen maupun KIT3 ya, KIT3, HDI KIT3 merupakan pilihan yang tepat bagi kita untuk mencegah anak-anak yang mungkin mempunyai resiko terserangnya Omicron. Di sini bee pollen has been used in a chemoprophylaxis of several infection disease. Jadi ternyata bee pollen sudah digunakan untuk mencegah beberapa penyakit infeksi ya, dan has been shown to enhance the immunity of birds. Jadi dia juga bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh pada anak-anak ya. Dan juga yang terakhir di sini dikatakan it is suggested that the main protection of the novel coronavirus may also the sensitive to the inhibitory action of quercetin and its derivative. Jadi intinya adalah bagaimana bee pollen itu dapat ya mencegah replikasi virus yang ada, coronavirus, dan menghambat ya keganasan dari virus daripada COVID-19 itu, di mana di dalam bee pollen itu ada antioksidan juga, misalnya quercetin dan lain sebagainya, ada polifenol dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sudah cukup yakin lah dengan satu jurnal ini saja. Tentunya banyak jurnal yang bisa saya tampilkan karena waktu, tapi dengan satu jurnal ini saja kita sudah sangat paham sekali bahwa honeybee pollen bisa diberikan pada anak usia 6 bulan sampai 1 tahun. Itu cukup 1 kali 1,5 tablet untuk maintenance, 1 tahun sampai 5 tahun 1 sampai 2 tablet per hari. Tapi kalau pada anak yang terkena Omicron, artinya anak yang di bawah 5 tahun, 2 sampai 5 tahun atau 1 sampai 5 tahun, itu sudah bisa diberikan 2 kali 1 tablet per hari honeybee pollen ya, untuk menunjang stamina-nya, kesehatan, dan juga mempercepat proses penyembuhan. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya. Sebagai sumber nutrisi yang lengkap membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak, meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena isinya banyak asam amino, vitamin, mineral, dan enzim serta antioksidan, dan juga menormalkan nafsu makan. Jadi artinya pada saat anak-anak yang terserang Omicron seringkali tidak nafsu makan, jadi minimal honeybee pollen membantu mempercepat meningkatkan nafsu makan. Kemudian HDI Kids, yaitu namanya KIT3. Nah, ini produk yang spesial dan spesifik juga dari HDI. Karena apa? Karena selain bee pollen juga dia menyediakan KIT3. Khusus kandungan utamanya ada 3 kandungan utama, yaitu bee pollen 75 mg, Royal Jelly 20, dan Bipropis 6,25 mg ditambah rosehip. Ya, rosehip ini adalah suatu protein yang untuk menambah nutrisi yang ada di dalam KIT3 ya. Nah, manfaat daripada KIT3 ini saya kira sangat disukai anak-anak karena rasa jeruk ya, rasa jeruk, dan dia juga bersama dengan honeybee pollen sebagai chewable tablet hisap membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak, melengkapi nutrisi untuk meningkatkan kesehatan pertumbuhan dan menambah energi, mencegah kelelahan dan menstabilkan emosi. Jadi baik honeybee pollen maupun KIT3 ini sangat diperlukan untuk hari-hari ini dalam preventif. Jadi pada anak-anak yang sehat dan tidak terganggu kesehatannya, apalagi tertular Omicron, kita bisa berikan secara maintenance kepada mereka dengan takaran-takaran yang sudah dianjurkan.
Tetapi manakala kalau memang sudah terserang Omikron, maka juga perlu dikonsultasikan dan disesuaikan dengan dosis dan sesuai usia dan berat badan. Dan HDI KIT3 merekomendasikan anak-anak usia 2-12 tahun dalam berbagai kondisi ketika kesehatan dan pertumbuhan bermasalah, maka terutama masa penyembuhan, bahkan ketika kondisi mereka baik-baik saja atau sebagai maintenance, pencegahan, maka kita sarankan bisa 1-2 tablet setiap pagi atau 2 kali 1 pagi dan sore. Tapi kalau sedang dalam kondisi yang sakit bisa ditingkatkan jadi 3 kali 1 tablet per hari. Dan ini merupakan tablet kunyah ya, chewable. Kemudian yang ketiga yang ingin saya perkenalkan adalah HDI Clover Honey Natural ya. Di mana HDI Natural Clover Honey berasal dari bunga clover yang ditanam secara eksklusif ya di New Zealand dengan cuaca dingin dan iklim yang sesuai dengan menghasilkan madu yang berkualitas baik. Dan kita tahu HDI Clover Honey ini memiliki keistimewaan, dia pure natural unprocessed. Jadi madu unprocessed honey yang sangat luar biasa, penuh dengan gizi yang lengkap dan seimbang, dan kadar air yang sangat rendah, di bawah 17% mengandung bee pollen, ya kalau dibindik di atas permukaan ini adalah bee pollen yang ditambahkan, kemudian dihasilkan dari bunga clover yang menurut penelitian merupakan bunga yang menghasilkan nektar dengan komposisi yang paling seimbang, artinya komposisi gizi yang sangat seimbang sekali. Di sini satu botol clover honey mengandung clover honey 99,7% dan bee pollennya 0,3%. Ya. Nah, khasiat daripada madu tentunya secara ilmiah sudah banyak yang meneliti. Dia sebagai antioksidan, sebagai kardioprotektif, sebagai wound healing kalau untuk luka, sebagai antiinflamasi, gastroprotektif, anti kanker, antibakteri, dan anti diabetik. Jadi peranannya sangat penting sekali dan kita bisa melihat secara garis besarnya bahwa manfaat dari madu, satu, meningkatkan sistem imunitas tubuh, baik pada dewasa maupun anak ya. Yang kedua, menghambat bakteri merugikan, ya bakteri yang merugikan supaya dia tidak bertumbuh terus dan meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan. Artinya ternyata madu ini sudah termasuk sebagai prebiotik ya yang dapat memberikan manfaat bagi saluran pencernaan, memperbaiki dan melindungi saluran pencernaan, memperlancar buang air besar dan mengatasi konstipasi atau sembelit sebagai sumber energi yang baik dan tentunya sebagai bersifat antioksidan. Dan belakangan madu memang sudah banyak dikenal dan dikembangkan pemakaiannya baik itu untuk perawatan luka maupun untuk masker wajah ya. Yang ketiga, HDI Propoxylic kapsul. Nah, HDI Propoxylic kapsul ini juga suatu ekstrak propolis yang diekstraksi secara unik dari berbagai belahan dunia, yang mana kita temukan nilai ORAC-nya yang sangat luar biasa, yaitu 21.921. Dan kandungan manfaat daripada HDI Propoxylic ini adalah ada 16 rantai asam amino esensial, berfungsi sebagai regenerasi sel, dia akan membantu meningkatkan imunitas dan memulihkan kesehatan tubuh kita, lalu sebagai antioksidan yang kuat, ya tadi saya katakan nilai ORAC-nya 21.921 dan mengandung CAFE atau kafe. Salah satu dia mengandung 7 antioksidan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah CAFE. CAFE itu adalah cafe acid vanity ester yang sudah banyak diteliti para ahli yang dapat menyimpulkan bahwa CAFE ini memiliki antibakteri, antivirus dan anti jamur, bahkan sebagai imunomodulator yang sangat luar biasa. Ya. Nah, di sini salah satu jurnal juga membuktikan bahwa CAFE, terapi potensial CAFE, yaitu caffeic acid vanity ester, dan it's anti-inflammatory dan immunomodulatory effect. Jadi CAFE di dalam HDI Propoxylic punya efek anti-inflamasi dan anti-inflamasi dan imunomodulator, yaitu untuk meningkatkan imunitas tubuh dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat daripada cara kerja dan mekanisme kerja daripada CAFE ini yang ada di Propoxylic. Dia menghambat NF-kappa B supaya tidak menciptakan sitokin yang berlebihan dan interleukin sehingga proses inflamasi bisa ditekan sedemikian rupa dan sehingga pasien akan lebih cepat sembuh. Ya. Nah, jadi Propoxylic ini juga mempunyai efek antioksidan, antifungal, antidiabetik, antibakteri, anti kanker, anti protozoa dan anti tumor, dental action untuk gigi juga baik dan anti inflamasi.
dan di mana khasiatnya secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa dia sebagai antimikroba, antivirus, dan anti jamur, sumber antioksidan yang kuat dan yang luar biasa untuk menetralisir radikal bebas dan juga stres oksidatif yang terjadi pada tubuh kita. Yang ketiga, meningkatkan sistem imunitas tubuh, anti-inflamasi, dan yang kelima, anti-cancer atau sebagai imunomodulator. Itu sangat luar biasa ya pada HDI Popoilik. Dan juga dari jurnal ini ya saya juga menemukan kalimat yang sangat luar biasa bahwa CAPE ya CAFE has been reported to have. Jadi CAPE sudah dilaporkan sebagai anti-inflammatory properties involving an inhibition of certain enzyme activity. Dan juga CAPE juga dia akan menghambat NF-kappa B. Di sini dikatakan zeaxanthin oksidase, cyclooxygenase, dan nuclear factor of KB atau NF-kappa-B activation. Kita tahu bahwa NF-kappa-B yang tadi saya sampaikan justru kalau dia teraktivasi akan berbahaya bagi kesehatan manusia, ya termasuk anak-anak. Jadi ini terbukti ya bahwa CAPE yang ada di Popoilik ini berfungsi dan berperan sangat penting sekali bagi kesehatan. Dan CAPE sendiri sebagai anti-inflamasi and immunomodulatory activity of CAFE and critical evaluate its potential terapi efek. Jadi ini peranan terapinya sangat penting meskipun posisinya sebagai suplemen, sebagai food supplement ya atau sebagai terapi adjuvan. Ternyata HDI Popoilik itu sangat terbukti dari berbagai penelitian termasuk pada pasien COVID-19. Ya. Nah, kemudian saya juga ingin memperkenalkan ternyata di tahun 2021 saya diberikan kesempatan untuk bisa meneliti dampak daripada HDI Popoilik terhadap subjek peneliti orang sehat. Apakah terbukti bahwa HDI Popoilik itu bisa meningkatkan imunitas tubuh pada orang sehat? Bahkan kalau ini terbukti berarti bisa membuat orang terhindar dan memiliki imunitas yang baik. Itu satu. Yang kedua, tentunya pada orang yang sudah terkena beberapa penyakit degeneratif termasuk Omikron atau COVID-19, HDI Popoilik pun memberikan peranan yang sangat penting dalam hal membantu dan proses penyembuhan. Nah, di dalam penelitian terhadap subjek peneliti orang sehat ini yang saya lakukan, ini nama saya dan juga pembimbing, ternyata dari kesimpulan ini terbukti bahwa HDI Popoilik memberikan peningkatan sistem imunitas tubuh yang sangat luar biasa dengan parameter CD4, CD8, dan sel natural killer yang meningkat setelah diberikan konsumsi 2 kali 1 tablet per hari selama 1 bulan. Dan ini betul-betul ada penelitian subjek orang sehat pada manusia. Dan tentunya dari klinis pun terjadi peningkatan yang luar biasa. Dari 120 orang, 8 orang yang drop out, hanya 112 orang yang diteliti, itu memberikan inputan bahwa hampir 60% mereka menyatakan bahwa mengkonsumsi HDI Popoilik dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Ya, kemudian ada lebih kurang 26% itu menyatakan bahwa mereka bisa lebih fit, lebih segar, dan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan selama masa pandemi ini. Jadi ini adalah penelitian yang menurut saya spektakuler. Kenapa? Karena penelitian pada subjek orang sehat dengan natural HDI Popoilik itu belum ada yang meneliti di dunia internasional atau jurnal manapun. Jadi kita yang pertama yang meneliti tentang manfaat penggunaan HDI Popoilik atau ekstrak propolis untuk meningkatkan imunitas tubuh pada subjek peneliti yang sehat. Ya. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan saya kembalikan ke moderator, Dr. Stefanus. Iya, terima kasih Dr. Ivan. Wow, pemaparannya ilmiah ya Bapak Ibu. Jadi kita semakin tahu bahwa sekarang pengobatan itu tidak hanya pengobatan medis, tetapi kita juga harus melihat keseluruhan. Jadi ada suplementasi, prokes, kemudian nanti kalau sudah sembuh bisa divaksinasi dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya tahu ini sudah banyak yang tanya karena dari daftar pertanyaan ini wow banget. Kita langsung aja ya. Kalau gitu kita undang juga Dr. Sriwirya.
untuk bergabung. Kita ngobrol bareng, Dok. Ini ada yang tanya jawab. Dr. Sriwiria sudah bergabungkah? Atau kita mulai dulu sambil nunggu Dr. Sriwiria? Oke. Oke, Dr. Sriwiria belum terlihat lagi. Baik. Baik, Dok. Saya bacakan ya pertanyaan pertama karena kita mengejar waktu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dok. Perkenalkan saya Nandi dari Ternate. Saya ingin bertanya, nomor 1, adakah ciri khas dari varian Omikron dengan varian yang lain? Nomor 2, jika ada seorang anak usia di bawah 6 tahun terinfeksi varian Omikron, hal pertama apa yang harus dilakukan sebagai upaya peningkatan imun karena vaksinasi di bawah umur 6 tahun belum diadakan? 3, yang terakhir, Dok, adakah gejala ringan, sedang, dan berat pada varian Omikron? Wah, ini Bu Nandi ini minta sesinya, Dokter. Diulang ini, Dokter Sibir. Ya, Ibu, ini pertanyaan lengkap dari sesinya Dokter Sibir. Ya. Mungkin bisa dijawab ringkas saja, Dok. Jangan terlalu panjang. Iya, terima kasih. Pertanyaannya buat Bapak atau Ibu ya tadi, Ibu Nandi? Dijelaskan, Nandi Matali. Saya belum iya, buat Nandi ya di Ternate. Pertanyaannya bagus ya. Tadi mungkin saya udah sampaikan sebenarnya gejala varian Omikron ini tidak jauh berbeda dengan varian Delta. Cuman ada spesifikasinya karena dia lebih dominan menyerang infeksi saluran pernapasan atas, maka gejala yang paling muncul itu pada anak-anak biasanya sakit tenggorokan. Jadi anaknya mengeluh nyeri menelan dan sakit tenggorokan. Nah, gejala-gejala lain seperti batuk, pilek, demam, dan diare itu juga sering terlihat pada Omikron. Jadi kalau ditanya gejalanya hampir sama, cuman dia perbedaannya pada varian Omikron ini lebih ringan. Seperti itu, Dok. Yep. Nah, terus tadi pertanyaannya kalau ada anak umur 6 tahun, ya Dok ya, benar ya? Betul. Ada anak umur 6 tahun terinfeksi. Yang pertama kali harus dilakukan adalah ibunya jangan panik. Karena kalau misalnya panik tuh jadinya nanti tidak bisa berpikir dengan baik ya, akhirnya nanti malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ibunya tetap tenang ya, kemudian sebisa mungkin langsung bisa berikan paracetamol. Jadi paracetamol itu bisa ya kita berikan di rumah dengan ataupun tanpa dokter ya. Misalnya kita bisa tahu pembacanya karena kan dia hanya obat bebas terbatas ya. Nah, kemudian anaknya juga dianjurkan banyak minum. Nah, karena ini salah satu kesulitan anak-anak biasanya kalau udah sakit makannya susah, minumnya susah ya. Akhirnya karena tadi nutrisinya nggak baik, penyakitnya jadi lama sembuhnya ya. Nah, terus juga selain kita harus lihat tadi anak itu bagaimana ya, kita harus perhatikan beberapa aspek. Jadi temperaturnya kita selalu cek ya, kemudian saturasi oksigennya kita pastikan tidak turun dari 93%, kemudian frekuensi pernapasannya tidak lebih dari frekuensi pernapasan normal ya. Dan kita juga lihat buang air kecilnya. Jadi pertanda itu anak sudah mengalami dehidrasi apa belum. Nah, itu dari buang air kecilnya. Apakah dia buang air kecilnya itu dalam keadaan banyak dan normal. Dan yang tidak kalah penting, Bu Nandi, itu kita perhatikan nutrisinya. Jadi sekali lagi penting ya, karena anak ini nggak sakit aja kadang-kadang susah makan gitu. Harus dikejar-kejar dulu ya Dok Steve ya, kalau yang dulu kita pernah ngalamin masa anak dibujuk kemudian dikejar-kejar biar mau makan ya. Nah, ini nutrisinya penting, maka pemberian vitamin dan juga suplemen terutama yang mengandung antioksidan ini menjadi bagian penting dalam penata laksanaan anak-anak dengan kasus Omikron ini gitu. Ya. Terus apa lagi tadi, Dok? Sudah, Dok, cuman bayarnya 3 tadi aja. Oh iya, oke. Jadi cuma bedanya gejala ringan, gejala sedang, berat. Oh iya, gejala ringan, sedang, sama berat. Kalau berat itu ada terlibat pernafasan dan saturasi. Itu aja. Oke, ya. Jadi gitu ya, Ibu. Jadi gini, Dr. Sriwiria tadi memang meringkas, tapi manakala Ibu Nandi atau Bapak Nandi ini ingin ingin menyimak lebih teliti lagi, Anda bisa search. Nanti ini kita record, Bapak Ibu. Kita upload di YouTube, Anda bisa lihat lagi di situ ya. Mungkin bisa mengulang-ulang sesinya Dr.
Sri Wirya dan Dr. Ivan untuk Anda bisa ingat dan jadi memberitakan ke keluarga Anda supaya berhati-hati. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, pertanyaan kedua saya lanjutkan dari Bapak atau Ibu Yani. Selamat pagi dok, selamat pagi HDI, izin bertanya apa yang harus disiapkan agar anak-anak selalu berdaya tahan tubuh kuat, tidak mudah tertular penyakit, apalagi beberapa sekolah sudah mulai PTM, dan agar tidak terus-terusan jadi ibu worry, ibu khawatir, bagaimana kami agar selalu bisa menjaga kesehatan dan imunitas tubuh anak-anak kami. Terima kasih ya HDI. Ini saya serahkan ke Dr. Ivan. Kebetulan materinya Dr. Ivan tadi. Dr. Ivan masih ada atau gangguan sinyal juga? Ada. Sedang freeze? Ya, oke. Tadi saya di mute, Dr. Steve. Oh, sorry. Iya. Tadi mohon maaf sempat terlempar keluar tiba-tiba, mungkin karena sinyal atau apa. Tolong diulangi lagi pertanyaannya, Dr. Saya Stefanus. bertanyakan dari Ibu atau Bapak Yani, selamat pagi HDI, izin bertanya, apa yang harus disiapkan agar anak-anak selalu berdaya tahan tubuh kuat, tidak mudah tertular penyakit, apalagi beberapa sekolah sudah mulai PTM, dan agar tidak terus-terusan jadi ibu worry. Bagaimana kami harus agar selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh anak-anak kami. Terima kasih ya HDI. Oke. Jadi sebenarnya tadi di slide saya sudah ada sih sebetulnya ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga anak kita manakala harus sekolah sudah offline kan? Yang pertama tentunya kita harus memperhatikan gizinya. Ya, gizi daripada anak ini sangat penting dalam hal membangun imunitas tubuh. Kemudian yang kedua, suplementasi yang diberikan harus benar-benar yakin suplementasi yang bisa bermanfaat bagi daya tahan tubuh anak dan imunitas tubuh. Dan yang seperti yang saya sampaikan tadi bisa dipilih sesuai dengan usia, honeybee pollen atau K3, ya. Kemudian madu bisa menjadi konsumsi setiap hari, dan kemudian juga HDI Popoelik yang mungkin tidak perlu dalam dosis tinggi, kalau untuk maintenance saja cukup 1 hari 1 kali, dan juga K3 bisa diberikan 2 kali 1 atau 3 kali 1 sesuai dengan usia. Kemudian tidak hanya itu ya, jadi kita juga harus melihat bahwa secara keseluruhan dalam hal yang jelas anak yang sudah masuk sekolah offline, ibu-ibu harus lebih super hati-hati dan perhatian pada anak-anaknya, terutama apa? Jam tidur ya. Yakinkan anak-anak memiliki jam tidur dan kualitas tidur yang baik. Itu karena pasti akan meningkatkan ketahanan tubuh kan, kualitas tidur yang cukup dan kualitas tidur yang baik. Dan kemudian juga perhatikan juga mungkin kalau anak-anak yang sudah balita atau di atas balita di bawah 10 tahun juga gerak badan ya, olahraga yang ringan dan sebagainya supaya berkeringat, dan itu sangat dibutuhkan untuk kebugaran dari si anak-anak. Dan yang terakhir tentu menjaga protokol kesehatan juga ya, sehingga protokol kesehatan yang 5M tadi, sehingga anak-anak bisa benar-benar terhindar dari penularan daripada apabila menemukan teman sekolahnya yang sakit batuk pilek, kita nggak tahu batuk pileknya apakah itu Omikron apa tidak, yang jelas batuk pilek itu menular gitu. Saya kira itu, Dokter Steve. Ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah memang anak-anak kita kemarin sudah terbiasa online dengan gadget-gadget, tetapi ajak bergerak, gizinya, prokesnya diawasi supaya tidak terbuka celah. Gitu ya Bapak atau Ibu. Kemudian saya lanjut ke, ini pertanyaan khusus dokter ini nih, Dokter Sri Wirya nih. Dari Hida, mohon bertanya dokter, apa perbedaan Miss C tadi dengan sindrom Kawasaki pada anak? Apakah sindrom Kawasaki pada anak juga merupakan akibat dari virus COVID-19 seperti Miss C? Silakan dokter. Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Hida. Jadi Miss C dengan Kawasaki syndrome itu sebenarnya adalah sama-sama terjadi karena adanya proses inflamasi. Nah, perbedaannya kalau pada Miss C itu cenderung dialami pada anak-anak usia yang lebih besar. Jadi biasanya anak-anak usia sekolah. Tadi saya sudah paparkan ya, usia yang paling banyak itu terkena Miss C itu usia 8 tahun. Nah, sedangkan Kawasaki itu umumnya mengenai anak-anak yang lebih kecil, umumnya di bawah 5 tahun. Nah, kemudian kalau pada Miss C itu biasanya yang paling sering menonjol keluhannya adalah keluhan ini ya, saluran
pernafasan, jadi dia anaknya itu jadi sesak ya dan lain sebagainya. Sedangkan pada Kawasaki yang menonjol adalah keterlibatan konjungtivitis dan gangguan mukokutan yang paling sering. Nah, pada Kawasaki, walaupun MIS-C dengan Kawasaki ini masih misterius, penyebabnya itu belum diketahui secara pasti, para ahli juga masih terus meneliti apa penyebabnya, tetapi diduga kalau Kawasaki itu penyebabnya karena ada kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Sedangkan kalau MIS-C ini pada umumnya sering sekali, kemarin juga kita baru ikut webinar, dokter anak bilang MIS-C ini kadang-kadang tidak bisa terdeteksi. Pada awal mulanya anaknya itu dengan gejala ringan, tapi setelah negatif justru malah timbul MIS-C. Jadi nggak harus gejala yang berat. Kadang-kadang tidak bergejala pun bisa muncul MIS-C ya. Nah, MIS-C ini terkait dengan adanya antibodi terhadap SARS-CoV-2 yang dimiliki oleh anak. Nah, itu mungkin dari saya penjelasannya. Oke, itu ya Ibu Hida, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian dari Elizabeth Abidin, apakah ada dampak berkepanjangan pada anak yang bergejala ringan pada anak dengan Omikron? Bagaimana cara mengatasinya? Ini saya serahkan ke Dr. Ivan, karena ada bagian cara mengatasinya. Ya, jadi tentunya tadi saya katakan bahwa Omikron pada anak pada umumnya adalah bergejala ringan dan lebih cepat disembuhkan karena tentunya recovery pada anak itu imunitas tubuh jauh lebih baik dibandingkan orang usia lanjut atau bahkan dewasa ya. Jadi sebenarnya sistem imunitas tubuh itu sangat memegang peranan penting untuk menentukan tingkat kesembuhan daripada anak-anak tersebut. Dan tadi saya katakan bahwa kecuali anak-anak tersebut punya gejala-gejala dalam tanda kutip ya, komorbid juga ya, misalnya anak itu punya asma, anak itu punya flek paru-paru, anak itu pernah menderita pneumonia dan sebagainya. Mungkin kalau terserang Omikron agak berat ya, agak berat dan mungkin sampai harus dirawat di rumah sakit. Tetapi pada dasarnya kebanyakan akan sembuh dengan cepat ya, tanpa harus dilakukan perawatan, hanya dengan obat-obatan flu biasa dan juga vitamin dan antioksidan seperti polen, kitri, dan madu itu sudah cukup untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dan tentunya harus diperhatikan juga bahwa pengobatan COVID-19 pada dewasa dan anak-anak tentu obatnya tidak bisa sama, ya tidak bisa sama. Apalagi obat antivirus dan lain sebagainya tidak bisa sama. Jadi sebaiknya memang harus konsultasikan ke dokter ahli dan diberikan terapi secara spesifik sesuai dengan kondisi anak-anak tersebut. Ya. Jadi gitu ya Pak, Ibu. Jangan lupa bahwa jangan sembarangan ngikutin katanya di grup WhatsApp, katanya Google, ikut semua, dibeli semua, kasih ke anak. Dikira sama pengobatannya ya. Berbahaya Bapak Ibu ya. Kemudian, oke, ini lanjut ke Dokter Sriwirya. Dari Ibu Hida lagi dok. Mohon bertanya dokter, apakah jika vaksin COVID-19, vaksin pneumonia, vaksin influenza dapat menurunkan akibat dari COVID-19 pada anak secara efektif? Dapatkah ketiga vaksin tersebut dilakukan secara bersamaan? Terima kasih. Ya, dari penelitian yang ada, dikatakan vaksin itu bisa menurunkan 17 kali faktor risiko orang menderita Omikron ya. Jadi bisa menurun sampai 17 kali. Nah, tapi bukan berarti dengan vaksin itu tidak bisa terkena. Tetap bisa terkena, tapi yang terpenting kalaupun kena, itu gejalanya lebih ringan dan tidak berdampak membawa kematian. Nah, bisa saja dilakukan vaksinasi influenza, pneumonia, dan COVID-19, tapi jangan dilakukan bersamaan karena kan ada interval waktu ya. Kalau kita ini ya seperti Sinovac itu kalau vaksin pertama jaraknya harus 28 hari dengan vaksin kedua. Nah, kemudian misalnya Pfizer itu jaraknya 21 hari. Semuanya ada prosedurnya. Jadi boleh diberikan minimal intervalnya adalah 1 bulan. Jadi daya tahan tubuh anak sudah baik. Gitu ya Ibu. Jadi jangan dikoyok langsung anaknya divaksin 3 dalam 1 hari. Kalau sakit nanti repot Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini untuk Dr. Trifan. Yang seharusnya produk-produk HDI untuk pencegahan pada anak usia 14 tahun yang sudah booster 2 kali, ini kok tiba-tiba langsung begini pertanyaannya. Apa yang menjadi seharusnya produk HDI yang pencegahan pada anak usia 14 tahun yang sudah 2 kali booster
karena Senin sudah mulai PTM 100%. Terima kasih, Dok. Ya, kalau untuk pencegahan dalam konsumsi HDI natural product, ya cukup 14 tahun tuh sudah bisa konsumsi yang namanya Polinergy, ya bisa 1x1 atau 2x1 tablet per hari pagi dengan sore, dan juga Propoelic kapsul 2x1 pagi dan sore. Dan bila perlu ditambahi dengan mengkonsumsi madu 1x1 sendok makan diaduk 1 gelas air. Sebelum atau sesudah makan, Dok? Sebelum makan. Lebih baik sebelum makan ya, Ibu. Jadi diatur misalnya bangun tidur, konsumsi dulu, kemudian mungkin mandi dan sebagainya, sarapan. Sorry, saya gangguan sinyal sebentar. Saya masih di sini. Sebentar ya. Kemudian, oke, saya muncul lagi. Ya, pertanyaan berikutnya. Dok, apa benar vaksin Sinovac dan Moderna sudah bisa diaplikasikan untuk anak di atas 3 tahun? Ini silakan, Dr. Ivan atau Dr. Sriwirya yang menjawab ini. Silakan, Dr. Sri. Dr. Sri mungkin menjawab ini. Kebetulan saya bekerja di pemerintahan ya, jadi saat ini kita concern melakukan vaksinasi pada usia anak 6-11 tahun. Ada wacana akan melakukan vaksinasi anak di bawah 5 tahun, tapi saat ini kita fokus untuk menyelesaikan vaksinasi pada usia anak 6-11 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu tolong tunggu dulu, bersabar dulu yang di bawah 6 tahun. Jangan ambil inisiatif sendiri ya Bapak Ibu, karena kami cukup banyak juga dapat informasi pasien yang sebelum waktunya booster, dia booster sendiri, akhirnya begitu booster nggak dapat sertifikat, bingung. Begitu vaksin dia 4 kali, 5 kali. Iya, benar. Nggak karu-karuan ya, tolong bersabar. Namanya mau sehat ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan, Bipolen, apakah bisa dikonsumsi anak balita 11 bulan agar bisa memperkuat imun tubuh agar terhindar dari COVID-19? Silakan Dr. Ivan. Jangankan 11 bulan, 1 bulan pun sudah boleh mengkonsumsi. Ya, hanya cara pemberiannya saja, mungkin dia tidak bisa mengunyah, ya kita gerus halus dan diberikan. Pada anak di bawah 1 tahun bisa diberikan 1,5 kali tablet per hari. Itu ya Bapak Ibu, cukup jelas ya, digerus karena anak ini mungkin masih belum bisa mengunyah dan menelan dengan baik, digerus dulu. Kemudian pagi Dr. Ivan, maaf keluar dikit dari tema yang dibahas, mohon pencerahannya. Seberapa besar peran obat sintetik dalam kesembuhan seorang yang telah terdiagnosa mengidap penyakit tertentu? Ini boleh Dok dibahas atau kita skip langsung ke masalah COVID aja? Masalahnya penyakit tertentu itu penyakit apa? Luas kan? Sangat luas ya Bapak. Ini Pak Samsi Sains. Spesifik. Jadi mohon seberapa besar peran obat sintetik dalam kesembuhan? Ya kalau saya boleh membantu jawab Bapak Ibu, pemberian obat sintetik tentu saja harus dalam persiapan dokter. Jangan beli-beli sendiri dan sesuai takaran. Karena yang diatur sehari 3 kali jangan 4 kali. Yang diatur sehari sekali jangan 3 kali. Ada resiko bagaimanapun obat medis ada efek samping yang harus kita waspadai dan peruntukannya harus pas. Kalau enggak nanti Anda bingung lagi ntar. Oke, kita lanjut aja ya Dok. Ya. Dari Ibu Nina Herawati, izin bertanya, pemberian Honey Bipolen dan istri, apakah ada takaran maksimalnya ya? Karena beberapa anak kalau sudah konsumsi, kadang-kadang ada yang minta konsumsi lebih sering. Apakah ada gangguan gigi karena ada rasa manisnya saat dikunyah jika berlebihan? Ya, yang pertama saya ingin jawab kalau masalah keamanan atau mungkin gigi yang jadi rusak itu tentu tidak ya, karena dia benar-benar natural dan bahkan gula yang ada itu aman bagi penderita diabetes. Nah, seberapa besar takaran yang harus diberikan, tadi saya sudah memberikan guidance-nya. Kalau Honey Bipolen di bawah 1 tahun itu cukup 1x1 atau 1,5 sampai 1x1 tablet. Di atas 1 tahun bisa diberikan 2x1. Kemudian 2 tahun ke atas bisa diberikan KIT3 2x1. Kalau dia sakit bisa diberikan 3x1 tablet per hari. Jadi kalau ada gangguan gigi, Bapak Ibu tolong diperiksakan mungkinkah anak ini punya kebiasaan atau cara sikat gigi yang kurang tepat ya Bapak Ibu, yang harus kita ajarin, mungkin cara sikatnya buru-buru, atau mungkin sampai bercanda sama adiknya, sama kakaknya, jadinya nggak bersih. Ya, karena produk HDI gulanya itu adalah gula yang mudah diserap oleh tubuh. Ya, oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu, saya selesaikan Q&A-nya, tanya jawabnya. Saya minta izin share screen tentang kesimpulan atau rangkuman yang saya
saya capai di hari ini. Bentar, saya izin share screen. Oke, ya. Saya full screen dulu. Oke, saya mundur dulu ke Dr. Sriwirya. Oke. Ya, wabah COVID memang melandai. Tetapi kita harus tetap waspada mengingat dapat menyerang buah hati kita dengan kecepatan penularan 5 kali lipat daripada varian-varian COVID sebelumnya. Dan masa inkubasinya 2-4 hari. Kemudian pemeriksaan varian Omicron masih mahal namun belum merata di Indonesia, yaitu PCR SGTF. Jadi ini masih belum rata, ada di kota-kota besar, dan varian Omicron memiliki kemampuan reinfeksi, baik untuk penyintas maupun sudah tervaksin. Indonesia menjadi negara dengan kasus Omicron tertinggi dengan persentase pasien anak sangat besar, yaitu 13,3%. Pemeriksaan dini akan mempersempit peluang long COVID buat buah hati kita. Kemudian dari sesi Dr. Ivan yang bisa saya simpulkan adalah sumber penularan anak akibat kelengahan orang tua, terutama saat berada di tempat umum, bahkan terjangkit dari sang orang tua. Asupan bergizi dan vaksinasi COVID-19 meminimalisir resiko anak tercegah maupun sebagai penata laksanaan. B-produk sebagai suplemen memiliki aktivitas antivirus, cegah perkembangan virus, blokade virus, dan antiinflamasi. Banyak jurnal ilmiah kedokteran membahas khasiat produk perlebahan terhadap virus COVID-19 atau SARS-CoV-2. Pemberian HDI Clover Honey, HDI Kids, baik itu HDI Honeybee Pollen dan Kids 3, dan HDI Propohelix bekerja sebagai pelengkap nutrisi, mempercepat pemulihan pasca COVID 2 kali sehari saat sebelum makan. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber maupun kesimpulan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Akhirnya kami bertiga undur, kami kembalikan kepada Ibu Lydia sebagai Master of Ceremony. Silakan Ibu Lydia. Masih termute Ibu Lydia. Baik, terima kasih Dr. Steve untuk panduannya memoderatori sesi webinar di malam hari ini ya. Sungguh sangat baik dari Dr. Steve, dan juga materi yang disampaikan dari pembicara ini juga sungguh sangat-sangat menarik ya. Baik materinya Dr. Sriwirya maupun materi Dr. Ivan. Sekali lagi diucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, oke. Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan memberikan informasi mengenai sertifikat dari webinar kali ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti acara webinar pada hari ini hingga akhir acara, yaitu hingga sekarang ya, kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan kami ingin menginformasikan, seperti yang sudah diinfokan di awal, dapat mendapatkan e-sertifikat, juga mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize. Nanti seperti apa door prize-nya, nanti akan kami infokan. Untuk mendapatkan sertifikat seperti apa, di sini akan saya jelaskan melalui slide yang akan saya share di sini ya. Oke, saya izin sharing screen. Baik, nah ini untuk pertanyaan Bapak Ibu mungkin yang baru pertama mengikuti webinar atau mungkin masih ada yang kurang paham mengenai mendapatkan sertifikat bagaimana. Jadi tadi Bapak Ibu, sertifikat siap di-download peserta atau Bapak Ibu sekalian maksimal 7 hari setelah pelaksanaan webinar. Jadi dibutuhkan proses untuk kami memproses seluruh sertifikat itu maksimal 7 hari, jadi mohon ditunggu. Kemudian untuk tutorial download e-sertifikatnya seperti apa, jadi disarankan untuk menggunakan PC ataupun desktop, yaitu komputer. Jadi yang pertama buka terlebih dahulu untuk link Google Drive di samping, yaitu sertifikat webinar _Omicron pada anak. Nanti ini akan diinfokan juga melalui WhatsApp ya. Kemudian cari sertifikat atas nama Bapak Ibu dengan melihat urutan nama berdasar alfabet, atau untuk cara mudahnya setelah page semua keluar, klik Ctrl+F dan ketikkan nama Bapak Ibu sekalian. Itu untuk biar langsung ketemu nama filenya ya. Kemudian ketika sudah menemukan file dengan nama Bapak Ibu, klik kanan pada file, kemudian klik download atau unduh. Dan yang terakhir, file sudah berhasil di-download dan tersimpan di direktori file Bapak atau Ibu. Nah, untuk tutorial ini akan kami sampaikan juga nanti di WhatsApp ya, dikirimkan ke nomor WhatsApp yang telah Bapak Ibu kirimkan di Google Form sebelumnya.
Oke, Bapak Ibu, tadi terkait untuk sertifikat ya. Kemudian di sini saya akan menginfokan terkait sesi yang mungkin ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi pengundian door prize ya untuk webinar kali ini. Di sini saya akan infokan terlebih dahulu. Jadi untuk door prize-nya akan kita undi dan nanti untuk konfirmasi mendapatkan door prize-nya dilihat dari kehadiran Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya namanya muncul, kita akan mengundi di pakai Wheel of Fortune gitu. Kalau nanti namanya muncul, mohon Bapak Ibu unmute atau nanti ketik di kolom chat ya. Ini saya akan coba nyalakan untuk everyone untuk chatnya. Jadi nanti konfirmasi di kolom chat. Kalau nggak confirm, sampai kita hitungan ketiga, panggilan ketiga, akan kita anggap gugur dan dikasihkan kesempatan ke yang lain ya. Oke, mungkin nggak berlama-lama, langsung saya infokan aja terkait door prize-nya apa aja. Sebentar ya. Jadi di sini yang pertama, kita punya door prize yang pertama adalah HDI Origins Kids 3 ya. Oke, di sini ada Kids 3. Oke, sorry, HDI Kids 3 ya, yang senilai 299.000. Sudah munculkan slide-nya? Sepertinya nggak muncul ya di sini. Sebentar. Oke. Baik. Ya, jadi di sini kita punya HDI Kids 3, yaitu senilai 299.000. Untuk yang beruntung mendapatkannya, kita langsung kocok aja, diundi aja melalui undian di sini ya. Akan saya sharing kembali untuk undiannya, mohon ditunggu. Oke. Sip. Jangan lupa untuk konfirmasi di kolom chat ya. Ini adalah yang pertama. Ini ada Ibu Dian Susanti. Silakan Ibu Dian untuk konfirmasi di kolom chat jika masih ada di Zoom ini. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada, kita anggap gugur dan dikocok lagi undiannya untuk tadi mendapatkan HDI Kids 3. Oke, Ibu Dian 1, Ibu Dian Susanti 2, Ibu Dian Susanti 3. Oke, dari panitia nggak ada yang ngechat ke panitia ya? Tidak ada, lihat. Oh, ada ya, baik. Oke, confirm ya untuk yang Kids 3 ini dari Ibu Dian Susanti. Oke. Oke, kita undi yang selanjutnya. Sebentar. Di sini kita ada punya apa ya selanjutnya ya? Di sini kita punya HDI Profilix 30 ya, yang senilai 389.000. Oke, kita langsung lanjut aja. Siapa yang beruntung untuk mendapatkan Profilix 30 caps? Oke, tipis ya. Ya, di sini ada Ibu Yunike Chandra. Oke, Ibu Yunike Chandra, mohon ketikkan di kolom chat. Oke, Ibu Yunike Chandra 1. Ada saya. Nggak bisa chat. Oh, ada ya Ibu ya. Boleh di kolom chat, Bu. Ini mau nggak kelihatan soalnya. Halo, Bu. Sinyalnya putus-putus di sini. Oke, baik. Tapi sini dari list sudah ada ya Ibu Yunike Chandra ya. Baik, terima kasih. Oke, ini tadi Profilix oleh Ibu Yunike Chandra ya. Oke, kita ke selanjutnya Bapak Ibu. Di sini kita punya hadiah apa lagi ya? Satu hadiah terakhir nih. Untuk Bapak Ibu yaitu kita punya ya HDI Naturals Clover Honey 500 gram. Senilai 399.000 ya. Oke. Oke, ini yang Clover Honey 500 gram kita akan kocok terlebih dahulu. Oke, ini ada Bapak Andri Masniar. Bapak Andri Masniar, silakan konfirmasi di kolom chat. Hadir, Bu. Terima kasih.
Oh, ini Bapak atau Ibu? Sorry, saya salah sebut. Ibu. Ibu ya, Ibu Andi Masniar. Sebentar. Tapi di namanya siapa, Bu? Biasanya di partisipan nggak ada list namanya. Niar, di partisipan Niar. Oke, baik, ada. Oke, tadi baru dapat info nih Bapak Ibu. Oke, Ibu Andi Masniar, selamat ya untuk mendapatkan kelahiran hematogram. Oke, tadi udah baru info dari tim panitia bahwa tadi yang pertama yaitu Kids 3, itu Ibu Diannya nggak ada ternyata ya. Tadi infonya mungkin agak ini. Jadi Ada, Bu, sih. saya masih ada. Oh, ada, baik. Ya. Oke, Ibu Tadi Dian kirim, ini ya. ini terkendala sinyal. Oke, baik, siap. Jadi ada ya confirmnya Ibu ya. Oke, iya, standby pokoknya udah dari diselamati awal. juga oleh Dokter Ivan, Bu. Makasih. Iya, baik ya. Jadi terima kasih untuk tiga pemenang door prize yang tadi telah kita undi bersama-sama ya. Jadi tadi pada kelihatannya nih para peserta di sini itu stay banget dari awal sampai akhir karena ketika dikocok pertama tuh langsung ada yang respon ya. Nggak ada pengulangan ngocok-ngocok lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya, tadi kan kita udah door prize, masih ada info lagi yang lainnya yang dapat saya share. Mohon dapat ditunggu terlebih dahulu. Yaitu ini ada info terkait, oke saya sekalian sharing screen-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan sharing screen informasi mengenai hotline atau Enterprise Relation dari HDI. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai HDI maupun produk atau yang lainnya, silakan ditujukan kepada nomor WA chat di bawah ini, yaitu 0815 1577 7888. Jadi dicatat dulu. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan langsung diajukan saja, tapi mohon diperhatikan untuk jam operasionalnya, yaitu ada di Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai 9 malam, dan untuk Sabtu Minggu itu jadi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi jangan sungkan untuk menanyakan terkait HDI di nomor tersebut ya. Dan selanjutnya saya akan informasikan juga terkait event yang akan diadakan di bulan mendatang. Di sini adalah yang dinamakan Virtual BI Education Expert atau BI Training, yang tadi kita sudah tahu bersama ya, untuk trainernya adalah Dr. Ivan salah satunya. Untuk acara ini akan dilaksanakan di bulan April atau dari Senin sampai Rabu tanggal 11 sampai 13 April dari jam 9 sampai jam 2 siang ya. Ini gratis dan juga pesertanya terbatas setiap batch. Untuk kriteria sendiri hanya diperlukan status minimal Diamond Leader. Jadi jika Bapak Ibu sudah Diamond Leader bisa langsung mendaftar pada link yang telah kami berikan di sebelah kanan, yaitu bit.ly/daftar BI Training Batch 26. Ya, jadi kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Di training ini tentunya dapat menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, karena selain memberikan informasi mengenai lebah itu sendiri, itu juga produk-produk yang dihasilkan oleh lebah, tapi juga dapat diinfokan terkait patofisiologi dari penyakit dan juga kaitannya dari produk-produk atau peran-peran produk pada penyakit tersebut ya. Jadi cukup menarik, dan tentunya ini udah batch 26. Kayaknya Bapak Ibu kalau sampai ketinggalan tuh orang-orang udah pernah, Bapak Ibu belum, gitu kayaknya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi ditunggu kehadirannya di training datang. Baik Bapak Ibu sekalian, itu informasi terakhir yang kami sampaikan terkait acara-acara yang ada di HDI maupun hotline yang ada di HDI. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Bentar, ada yang bocor setelah untuk di-unmute dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian dalam webinar kali ini. Saya pribadi dan juga tim panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dan kendala teknis pada acara webinar kali ini. Semoga acara webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon tetap untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, dan sampai jumpa pada sesi webinar selanjutnya dari tim Product Development HDI Health Menteng.
Salam sejahtera semuanya, salam sehat, selamat pagi, pagi, yes. Selamat istirahat, sampai bertemu di acara selanjutnya. Baik, saya izin untuk live ya. Selamat pagi.